modal awal bismillah Hmm, jadi politik. dari politik. Berarti ada target kita itu utamanya lah tuh mengembangkan. Ruang Bicara Palpos Channel. Disinilah tempat Anda berbicara. Mang Cek Bice Dodoler Palpos Channel, kita di ruang bicara, di saatnya kita untuk bebas berbicara, ngobrol asik sama orang-orang yang bisa berkompeten untuk memberikan kita suatu motivasi dan sebagainya. Nah, sekarang Cek Septi mau ngobrol sama pengusaha muda yang sekarang terjun ke dunia politik, namanya Muhammad Arfani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat Kak, yang penting Kak ya. Nah, ini sekarang kita nak ngobrol Kak, kan Kak Muhammad Arfani ini terkenal sama pengusaha lah ya. Usaha kita kan cukup banyak Kak ya, di bidang ekspor segala macam. Sekarang ini dengarnya terjun ke dunia politik. Itu bisanya cak mana ceritanya tertarik politik? Awal mulanya Hmm. aku kan tinggal keluarga tuh di Satu Ilir. Hmm. Satu Ilir, Tiga Ilir itu kan awal mula kota Palembang ya. Kota tua lah, Kota tua di Palembang. kota tua di Palembang. Nah, saat 2018 waktu aku masih jadi pengusaha, aku lihat kok kampung aku ini tidak berkembang, maksudnya Ah, eh, dak ketik kurang kemajuan lah tidak ketik kemajuan, Hmm. kurang ya stagnan lah. Lah kataku, kayak mana lah caranya biar lebih maksimal untuk majuin kampung aku ini, Hmm. maksudnya daerah lah. Akhirnya aku udahlah Bismillah, karena banyak di pemerintahan sudah banyak kawan, Hmm. di politik juga banyak kawan, karena dari dulu tidak mau kan, sebenarnya belum ada minat kan ke sana karena masih bebas, Bebas pengen ya. bebas kemana-mana, di Ah. keliling-keliling lah pokoknya. Gara-gara panggilan hati lihat kampung aku itu tidak ada perkembangan, nah disitulah aku mulai modal awal bismillah Hmm. jadi politik. Mengembangkan kampung itu Kak ya? Iya, karena itu kan kampung tua, Kampung tua. jadi kalau tua tuh berarti banyak sejarah, apalagi banyak makam-makam sultan di situ galau kan. Di situ galau. Iya. Apalah pengennya kita ngubah dari kampung kita itu? eh Kalau bisa diubah dari infrastruktur, oke, jadi lebih rapi, lebih bagus, dan uang tuh tidak melupo ke tempat itu loh, tempat bersejarah ini loh. Hmm. Bukan, jangan kan uang ini kan tolak ukurnya Palembang itu kan BKB. Iya. Padahal banyak tempat lain Padahal juga awal mula sejarah itu kan di mana tempat paling tua di kota itu, apa namanya? di Eh up lah ke di pabrik up Kak ke ya. pabrik. Dikenal ke sama Iya, generasi-generasi Kak ya. Jadi kepengen kita tuh bentuk bahwa itu tuh kampung tua yang menjadi kenangan bagi wong kenangan Palembang. kota Palembang. Jadi Oh. uang terpikir, oh kota Palembang itu makam-makam sultan, bisa kita ke sana, Mm-mm. pengen tahu sejarah kota Palembang, oh Mm-mm. kesultanan makamnya ada di situ, datang Mm-mm. kan. Ya Mm-mm. paling tidak secara tidak langsung, kalau itu bagus, daerah itu kan berkembang. Uang Mm-mm. datang pengen lihat, paling tidak warungnya bisa itu Bisa udah maju. maju. Yang Paling tidak lah kecil-kecil. dikit-dikit kakek dilihat pemerintahan, Mm-mm. diperbaiki, dibagusi, dipercantik Dipercantik lah lah daerah itu. Heeh. Nah, mungkin kakek bisa berkembang karena itu kan daerah kawasan pinggir Sungai Musi kan. Oh iya, bagus potensinya kan Bagus ya, iya. potensinya. Sayang kalau kurang dimaksimal ke tapi Mm-mm. karena itu di belakang Pusri kan. Iya. Jadi agak sedikit ter ter apa ya? Terdiskriminasi Diskriminasi. mungkin karena di belakang pabrik ceritanya. Iya, tutup sama pabrik itu Tertutup pabrik Mm-mm. padahal itu tempat paling bagus. Berkecimpung di dunia politik, kayak mana dengan bisnis? Tetap jalan. Tetap jalan, tapi kan aku sudah lama bangun bisnis ini, jadi eh, sudah aku serahin sama kawan-kawan atau saudara, kerjasama. Jadi aku berdaya ke apa ya, aku mengabdi ya, mengabdi, terus usaha aku delegasikan dan aku serah ke sama kawan, sama saudara, rekan kan. Rekan kerja situ ya. Jadi aku serahkan dengan yang ahlinya. Oh, Itu loh. yang sudah Nah, di paham ahli ya. di bidang ini ya silahkan fokus di sini, aku support yang sudah aku jalani kemarin, silahkan dikembang ke.
Kalau sekarang kan sudah memang berarti fokusnya ke politik gitu, lebih berkembangnya ke politik. Dan apakah ada target selain dari satu wilayah tadi, ada target yang lain enggak untuk itu? Dan beda enggak? Dunia politik sama bisnis itu beda enggak? Beda, beda. Pasti ya beda. Kalau bisnis kan lebih luas dan bebas ya, Hmm. pasti. Kalau politik kan sebagai apa namanya, pejabat publik, jadi harus banyak yang dipikir ke ya, lebih besar lagi maksudnya. Hmm. Untuk kemaslahatan yang banyak kan. Hmm. Kalau perusahaan kan bisa juga kemaslahatan yang banyak. Cuma kan Ya. dia pasti lebih fokus ke perusahaan, Hmm. pengembangan perusahaan, paling kan CSR. Tapi kalau ini dikombinasi ke kerjasama yang baik, dalam artian kerjasama yang baik tanpa merugikan negara, Hmm. tanpa Oke. kepentingan pribadi ataupun golongan lah, Hmm. itu insya Allah berjalan selaras, itu insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau salah langkahnya, nah itu bisa terjadi hal yang apa ya, gesekan lah ya. Nah itu memang benar-benar harus diselaraskan secara profesionalisme, terbuka. Salah satu hal yang biar bisa bikin terbuka tuh ya era digital ini. Nggak ada yang bisa ditutupi kalau digital. Jejak digital tuh nyato kata deh Nyato. dan abadi. Heeh. Iya, nah nyato terlihat. Mm-mm. Kalau maka digital misalnya dari sisi apa namanya, keuangan misalnya, Hmm. duit di kartu itu nggak bisa kita bohongin Mm-mm. sama duit di kantong. Mm-mm. Iya bener bener. Aduh kan lo Iya, di tandanya. kartu dicek tek, oh sama ini. Di Heeh. kantong ngomong aduh, Ngomong 1 juta bisa kita omong ke 500 100. ribu. Bener. Itu Nah, nyato istilahnya ya, sebenarnya itu data. proses untuk kejujuran, Mm-mm. maka itulah digital. Mm-mm, gitu. Berarti ada juga target kita ke depannya KG sebagai dewan lah ya di berjibaku politik itu untuk digital. Harapannya tuh apa deh pengennya untuk digital itu KG digitalisasi generasi lah sekarang ya. Sekarang kan seluruh anak-anak kalangan sampai wong tua-tua pun juga digitalisasinya gitu sekarang. Ya digitalisasi lah untuk menuju kebahagiaan, kesejahteraan, dalam artian kayak mana. Kalau dia berbisnis dari digital kan jual online, Jual online. dia tidak perlu Keluar-keluar. tidak perlu sewa toko, tidak perlu apa, tidak perlu apa kan. Dia cukup daftar segala macam, maksudnya yang penting beli internet. Kan sekarang internet gampang. Nah, kayak itulah. Tapi kan memang masih ada juga kayak sekarang digitalisasi itu disalahgunakan. Ya. Nah, gitu. Nah, disalahgunakan itu kalau kita pakai nafsu yang berlebih-lebihan. Kalau melo ego kan, nah itu yang kita salah gunakan. Itu loh. Digital untuk menjatuhkan orang lain, apa? Bikin gosip, bikin isu, menghina, mengkritik, ngomongnya mengkritik, tapi menghina, itu kan bukan mengkritik. Kalau dia mengkritik kan ngasih masukan. Oh misalnya, oh kau jangan tidak menyalahkan orang lain, bilang kayak inilah. Misal dia ada bikin kayak mana, di kita bisa, oh kayaknya itu kurang pas. Oh kau jangan tidak menyalahkan orang lain, bilang kayak inilah. Misal dia ada bikin kayak mana, di kita bisa, oh kayaknya itu kurang pas atau itu loh. Jadi bahasanya diubah lebih positif gitu loh. positif. Bahasanya bahasa yang lebih positif, lebih sederhana biar tidak menyentuh orang lain kayak. iya, biar tidak menyentuh, tidak melukai perasaan orang lain. Itulah makanya harus jangan menyakitkan ya. Iya, jangan, kalau bahasa Palembang nyelekit. Nah iya benar, jangan nyelekit orang lain. Iya, tau lah deh kan, uang dalam keadaan keras, maksudnya dalam keadaan COVID, serba banyak masalah, problem, kesulitan, keuangan, permasalahan rumah tangga, macam-macam apapun itu. Itu kan perasaan itu lagi sensitif. Galau juga zaman sekarang. Iya. Kalau kita bahasa negatif yang nyampe ke mereka, padahal kita niatnya positif, itu jadi sebenarnya bisa jadi bumerang kita jadi juga. bumerang. Nah, makanya itu yang harus kita ubah dan sosialisasikan itu.
Kak, terakhir Kak, motivasi lah Kak, motivasi kehidupan Kakak bisa untuk dulur Palpos Channel kan ini mudo, masih mudo. Bisnis oke lah, bisnis sudah terjamin lah. Nah, ini sudah berkecimpung juga di politik. Nah, apa sih motivasi atau pesan kita untuk generasi muda zaman now sekarang ini? Eh, Motivasinya, Hmm, jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan. Jangan membatasi diri kita tuh dari materi. Toh tanpa materi kita tidak bisa tidak bisa apa-apa. apa-apa. Oh, Kenapa? Makanya setiap kita melakukan apapun itu, makan, minum, apapun itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. benar, benar. Apa? Maha pengasih, maha penyayang. Hmm. Jadi sudah tahu dia maha pengasih dan maha penyayang. Mm-mm. Kenapa kita ragu ke kekuatan itu? Mm-mm. Aku mencalonkan diri sebagai dewan ini itu dengan bermodalkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, niat lurus. Lurus. Ada tagline aku tuh, menang tanpa menyakiti, menang tanpa memaksa, Hmm. menang tanpa menyingkirkan, Sama mikir. Oh, menang untuk membantu semua orang. menang tapi jangan melukai orang lain lah ya. Jelas setimpal dengan perbuatan Perbuatan kita itu. Milih mana? Kalau berbuat baik sekali diganti 70 berpuluh-puluh kali, berbuat jahat dibalik ke sekali. Kalau aku sih lebih lemak yang milih berbuat baik sekali dibalas berpuluh-puluh kali. Kalau Iya. terus berbuat baik, Tumpuk banyak pula bertumpuk ribuan. Iya. Balah tak terhingga. Tidak terhingga. Nah, jadi pintu rezeki kan terbuka. Dari manapun itu terbuka. Walaupun kita lagi tidak kate duit, kaget terbuka. Ketemu kawan, rezeki. Rezeki. Diajak wong makan, rezeki. Rezeki. Diajak minum kopi bela rezeki. Diajak minum ini, rezeki. Mm-mm. Pokoknya itulah namanya rezeki kan, bukan cuma duit, bukan cuma ini. Mm. Jadi jangan pernah meragu kekuatan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang itu. Kan kita kan ciptaan Sayang. Tuhan, Benar, bukan benar. buatan mesin pabrik. Benar. Ya, karena pertanggungjawaban kita juga kayak ke Tuhan kan. Nah, itulah motivasi. Itu Jangan- motivasi kakak ini. Jangan mengecilkan Jangan mengecilkan. diri kita ini yang sudah diciptakan Tuhan itu, maksudnya kekuatan Tuhan yang Allah maha besar itu. Iya, iya, Nah, iya. itu jangan pernah diragukan. Ya Kak, makasih banyak Kak sudah nganggu waktunya. Kami pamit undur diri dulu. Tidak terganggu. Tidak terganggu. Alhamdulillah. Jadi kalau besok-besok kita pacar lagi ngobrol sama beliau ini macam itu. Saat ada waktunya yang sudah disediain Tuhan pasti bisa. Masih bisa. Karena rezeki juga ngobrol sama wong Rezeki juga ngobrol. Benar, Kan rezeki kan bisa sharing. Kan aku berbagi ilmu yang bermanfaat kan dapat itu amal baik. baik dulu, alhamdulillah. Oke, makasih Kak, makasih. Assalamualaikum Kak, sukses selalu Kak. Kita Waalaikumsalam dulu warahmatullahi sama wabarakatuh. Dulur Palpos Channel. Makasih, jangan lupa kamu nonton channel kami sampai akhir.